Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sagi Prasetyo, NIM di 4002114 dari kelas Praktikum Dasar Mikroprosesor kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar tentang dot matrix 8 kali 8 dengan IC Atmega 32. Yang pertama ini untuk rangkaiannya yang dibutuhkan ada IC 74HC595, kemudian ada Atmega 32, ada buttonnya ini, kemudian ada LED green, kemudian ada dot matrix 8x8 green, kemudian ada resistor. Nah, untuk rangkaiannya ini kita menggunakan sistem jumper. Jadi misal ini PB1 di jumper dengan PB1 di sini di IC-nya. Kemudian L ini LED 0 dengan LED 0 di sini, LED 1 dengan LED 1, LED 2 dengan LED 2, LED 3 dengan LED 3 di sini, LED 4, LED 5, LED 6, LED 7. Kemudian di sini ada juga B1, B2, B3 sampai B8 di jumper dengan dot matrix-nya. Nah, jadi di sini ada B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan juga B8. Nah, kemudian di sini juga ada K1 sampai K24 di jumper dengan dot matrix di bagian bawahnya ini. Nah, kenapa kita perlu di jumper? Karena kalau tidak di jumper nanti kita bakal memakan banyak tempat. Jadi lebih mudah jika di jumper. Kemudian di sini juga ada G2, G1 dan juga G2. Di jumper di sini G1 dan G2. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada buttonnya. Nanti di setiap button ini akan mengeluarkan hasil outputnya sendiri-sendiri sesuai dengan script yang telah dibuat. Kemudian di sini juga ada resistor. Resistor ini fungsinya untuk pembuangan atau setelah kita menampilkan output, kita telah menampilkan, terus habis itu sudah selesai ditampilkan, nah itu nanti akan dibuang di resistor sini hingga ke ground. Di sini juga ada power. Nah, langsung saja sebelum simulasi saya akan menjelaskan tentang skripnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada LDI R16 digunakan untuk mengcopy nilai konstanta 8 bit di register 16. Kemudian di sini juga ada out DDRC 16. Ini jadi port C di register 16 sebagai output. Kemudian di sini juga sama LDR16 0 kali FF. Nah, ini FF nanti akan dikonversikan menjadi bilangan biner. Kemudian di sini ada out DDRB R16 sama fungsinya, di bawahnya juga DDRD sama fungsinya untuk sebagai output.
di register 16, bedanya hanya pada port C, B, D, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja mulai. Di sini ada perintah mulai untuk cek kondisi button 1, LDI R25, memastikan LED saat button mati, kemudian output port D. Nah, ini nanti akan keluar outputnya berupa angka-angkanya. Kemudian SPIS pin C. Nah, nanti akan disambungkan di pin C. Kemudian RJMP mulai kembali ke awal tadi. Jadi, setiap selesai buttonnya ditekan, nanti akan kembali ke awal. RJMP ini digunakan untuk jam. Jadi mengulang lagi, mengulang seperti ini. Jadi mengulang program di bagian mulai ini. Kemudian play button 1 on. Nah, ini saat ditekan on, kemudian CSEC ini digunakan untuk penanda penempatan di kode segmen. Kemudian LDI R16 8, kemudian output SPH R16, SPL R16, dan seterusnya. LDI R16 low. Nah, ini digunakan untuk menampilkan data saat mati, gimana, kemudian ini saat menyala, yang high ini saat menyala. Nah, kemudian LDI R16 0FF. Ini sama seperti di atas tadi. Kemudian di sini ada out DDR-B dan DDR-A. Nah, ini untuk menampilkan output dari port A dan port B. Nah, ini CPI port A, port B, 2 dan 3. Kemudian diulangi lagi R16 out DDR-C. Nah, ini intinya dari sini nanti di-play, kemudian diulang lagi di program sini. Nah, di sini LDI R25 114. Nah, 114 ini NIM saya. Kemudian output R25 LED akan menyala sesuai nilai yang dimasukkan di atas. Nah, jadi nanti lampu LED-nya di sini akan menyala sesuai nilainya, tapi dalam biner. Kemudian SPIS pin C, cek kondisi saat button berubah menjadi off. Kemudian RJMP mulai. Nah, ini mulai. Kemudian LDI R16 0B00001. Move. Kemudian move di sini fungsinya untuk menyalin isi data dari register yang satu ke register yang lain. Kemudian LDI register 17, RDI register 19, dan seterusnya. Kemudian ini masuk STS digunakan untuk menyalin hasil. Jadi hasilnya nanti disalin di sini. Kemudian port A di register 19 dan seterusnya. Kemudian mainkan LPM. Nah, ini nanti di sini seperti perulangan. Jadi terus akan berulang. Kemudian nolkan CPI port A, RJM loncat. Nah, loncat nanti di sini juga ada perintahnya recall clock. Recall ini nanti untuk kembali, clock untuk mengunci. Nah, nanti bilangan desimal di register 20 akan ditampilkan. Kemudian call delay ini
delay-nya berapa, seperti itu. Kemudian kurang lebih seperti itu ya. Kemudian BRNE masuk, LPM R23, kemudian ini untuk play, ini untuk mengulang lagi. Nah, di sini ada clock di sini untuk mengunci. Jadi mengunci data-data tadi yang sudah dimasukkan. Di sini juga ada perintahnya nope. Nope di sini untuk menyamakan alamat. Nah, jadi alamatnya itu harus sama semua. Misal port B semua harus di situ. Kemudian red ini untuk return, mengulangi lagi. Kemudian delay LDI R21 lagi, dan seterusnya. Pokoknya ini nanti akan diulang-ulang selama butonnya on. Nah, kalau butonnya off, nanti tidak akan bisa diulang. Kemudian di sini ada data. Data di sini digunakan untuk memberi nilai. Nah, di sini kan nilainya 0, 0, 0, 0, 0 semua. Kemudian di sini ada data bernilai Z. Nah, bagaimana kok bisa tahu itu nanti Z padahal itu angka? Nah, jadi ini angka-angka ini nanti akan dikonversikan ke bilangan biner, dari desimal ini ke biner. Seperti itu. Nah, kok di sini ada C? Nah, C ini melambangkan nilai, pokoknya itu di atas 10 itu nanti ada A, B, C, seperti itu. Dan seterusnya pokoknya. Nah, kemudian di sini juga ada nilai A, 0, 0 kali 40 kali A, 8, dan seterusnya. Ini nanti menampilkan A kecil. Kemudian di sini 0 FE, 0 kali 20, 0 kali 50, 0 kali 88. Ini nanti untuk menampilkan K kecil. Kemudian di sini DB 0 X 0, 0 kali 9E, 0 kali A0, dan seterusnya. Ini nanti untuk menampilkan huruf Y kecil. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan angka 1, di sini juga angka 1, di sini juga, di sini menampilkan angka 4. Angka 4 di sini menggunakan 0 kali 18, 0 kali 14, 0 kali 12, 0 kali FF. Seperti itu. Nah, nanti pokoknya akan dikonversi ke bilangan biner. Jadi misal bilangan binernya 1 kan 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini misal 2 ini kan 12 ya, maksud saya 1 sama 2. Jadi nanti 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Seperti itu. Kemudian di sini ada anti error. Jadi pada bagian sini tidak boleh dihapus biar tidak error. Nanti kalau dihapus, kemarin saya coba itu setelah saya play, kemudian LCD-nya itu tampil semua, jadi error seperti itu. Kemudian di sini ada mulai untuk cek kondisi button 1. Kemudian ini untuk memastikan
maaf. Kemudian untuk mematikan LED button. Nah, ini hampir sama seperti di atas tadi. Kemudian ini SVIC pin C 0, RCMP mulai. Kemudian ini udah selesai, udah dimatikan. Lanjut RCMP enjoy. Nah, enjoy ini di kondisi button 2. Nah, button 2-nya ada di sini. Nah, seperti ini nanti akan dicek. Kemudian ada enjoy, cek kondisi button 2. Ini sudah sama seperti tadi. Nah, bedanya cuma di alamat-alamatnya tidak bisa sama antara button 1 dan 2. Ini misal di pin C, alamatnya di 0, ini di 1. Kemudian RCMP enjoy 2, ini untuk mengulangi lagi. Kemudian saat deploy ditekan on, di sini juga sama, ada perintah seperti di atas, seperti di button 1 tadi, cuma bedanya hanya pada apa ya, alamat-alamatnya yang beda. Untuk semuanya kurang lebih sama sih. Nah, kemudian di sini ada LDI R2529. Nah, ini tanggal lahir saya 29 ini. Kemudian ini juga memastikan untuk LED di atas nyala, SPIS pin C1 untuk cek kondisi semisal button 2 berubah menjadi off. Jadi sewaktu-waktu misal nanti LCD-nya bukan LCD ya, nanti dot matrix-nya tampil terus sampai tengah-tengah kita matikan, nanti tidak terjadi error untuk memastikan. Kemudian ini juga sama, masuk 0 kali 0 R30 R31. Kemudian ini juga sama semua sih untuk di bagian sini, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian delay-nya juga sama, ini alamatnya berbeda tapi clock-nya sama untuk menyamakan alamat. Nah, kemudian di sini datanya juga berbeda. Datanya sih yang berbeda, bukan juga berbeda. Datanya di sini berbeda dari atas. Nah, tadi kan nama saya sama NIM. Nah, ini diubah ke tempat lahir. Nah, tempat lahir saya di Madiun. Nah, ini nanti juga akan menampilkan huruf M, ini A, kemudian D, I, U, N. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti pokoknya sesuai perintah saya akan keluar huruf ini dalam bilangan biner. Kemudian enjoy 2, cek button 2, kemudian matikan LED. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini SQUI ini masuk ke cek button 3, juga sama semua sih. Cuma beda di pin C-nya ini di alamat kedua. Tadi 0, 1, sekarang 2. Kemudian untuk penamaan penamaan alamatnya juga berbeda. Tadi mulai, yang kedua enjoy, yang sekarang SQUI. Kemudian play 3 sama. Nah, oh iya tadi belum saya jelaskan. Nah, di sini kan ada data 3 bintang 2 gitu ya. Misal ini nanti data 3 bintang 2 ini dimasukkan di sini. Nah, nanti
output yang dihasilkan pada dot matrix itu nanti juga sama seperti button ketiga. Kemudian ini semua sama, cuma alamatnya yang berbeda. Nah, ini di umur. Ini nanti yang ketiga untuk menampilkan umur. Yang kedua tadi untuk menampilkan asal kota. Yang pertama untuk menampilkan nama dan NIM. Nah, ini umur saya 20. Jadi tinggal diganti. Kemudian output D. LED akan masukkan sesuai nilai yang di atas. Nah, ya nanti LED-nya akan mengubah angka 20 ini ke bilangan biner. Kemudian di sini juga ada move. Move ini untuk menyalin isi data register satu ke register lain. Kemudian untuk yang lainnya sama juga. Tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, di sini juga ada clock, RCMP. Kurang lebih sama, cuma bedanya di penamaan tadi. Nah, kemudian di data 3 ini umur plus angka plus umur saya seperti itu. Nah, ini juga ada DP 0 kali 7F 0 kali 80, 0 kali 80, 0 kali 80, 0 kali 7F seperti itu. Kemudian di sini 0 kali F8, 0 kali F8, 0 kali F0, 0 kali 08, 0 kali F0. Kemudian, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk di sini kenapa kok ada angka nolnya? Karena kalau jika tidak dikasih angka nolnya nanti akan terjadi error. Nah, kalau di sini tidak dikasih tidak apa-apa. Nah, pokoknya yang huruf ini harus dikasih angka 0. Nggak semua sih sebenarnya, tapi kebanyakan dikasih. Seperti ini juga dikasih. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Tapi kemarin saya coba itu kalau tidak dikasih error. Kemudian squeeze cek kondisi button 2, kemudian LDI R250 mematikan LED saat button mati. Nah, kalau tidak dikasih ini LED-nya akan tetap menyala. Kemudian output D sama ini ujian RCM squeeze LDI R16 0. Nah, ini fungsi 3 ini digunakan untuk mengembalikan nilai awal. Nah, di sini nilai awalnya kan ini. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada RCMP mulai ini, ya tidak bisa dikembalikan ke nilai awalnya lagi. Seperti itu. Oke, langsung saja kita build. Apakah ada error? Oh, tidak ada. Kemudian langsung saja ke rangkaiannya. Cara untuk upload, bukan upload ya, cara untuk up ke rangkaiannya, kita pencet 2 kali, kemudian kita cari filenya yang mana tadi, ini tubes, kemudian yang hex, tubes yang hex ya, hexadesimal. Nah, kemudian kita langsung play, kita tunggu bentar. Nah,
Ini saat kondisi button tidak ditekan. Nah, semua akan mati. Kemudian kita coba tekan. Nah, di sini udah keluar ya outputnya. Button 1 tadi, bentar, saya belah dulu aja. Nah, untuk button 1 tadi menampilkan nama. Nah, nama ini kan nama ini kan nama saya. Nah, ini Z, kemudian Z ini, kemudian A, K, Y 114. Nah, ini udah sesuai ya, sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Kemudian ini LED-nya untuk mengecek bilangan biner, bilangan berapa tadi ya? 114 ini. Nah, ini kan nilainya 0111010. Kita cek di kalkulator. Kita cari dulu kalkulator. Nah, 114. Nah, di sini kan binernya udah jelas ya. Bentar, kok ini nolnya nggak ada? Nah, ini aja. Nah, ini kan udah jelas 01110010. Nah, untuk menampilkan bilangan binernya di sini. Bilangan binernya di sini dari bilangan 114. Ini nanti akan berjalan terus sesuai instruksi. Nah, jika tidak saya stop, itu akan berjalan terus. Mungkin ini akan saya stop. Nah, kemudian selanjutnya ke button kedua. Nah, di button kedua ini, bentar, di button kedua ini lebih jelas lagi. Ini kan aku pakainya huruf kapital semua, jadi Madiun besar semua ini hurufnya, nggak kayak tadi. Ini juga sama. Jadi pokoknya nanti bilangan FF 02, 04, 02, FF ini akan dikonversi ke bilangan biner. Nah, untuk lampu yang menyala itu bilangan binernya bernilai 1. Kemudian untuk lampu yang tidak menyala itu 0. Nah, kemudian tadi di sini nilainya 29 ya. Di sini ada angka 29. Coba kita masukkan apakah bilangan binernya cocok. 29 000111101 000111101. Nah, udah cocok ya berarti. Jadi udah benar programnya dan juga bilangan binernya di LED. Kemudian langsung saja menuju untuk mempersingkat waktu menuju percobaan yang ketiga ya. Oke, untuk selanjutnya umur, menampilkan umur. Nah, di sini ada ubah umur ke umur plus angka. Nah, di sini juga udah jelas bilangan desimalnya udah jelas semua. Jadi langsung saja diubah. Di sini juga udah tertera umur seperti itu, umur 20 itu jelas. Nah, untuk bilangan biner dari 20 sendiri yaitu
0001010. Kita buktikan. Mana ini? Wah, di bawah. Nah, ini 0001010. Nah, jadi juga udah sama dan udah benar ya. Kalau tidak benar nanti kurang lebih hasil bilangan binernya ini di mana? Di bagian LCD, bukan ya, di bagian LED oh LCD. Di bagian LED ini akan salah. Nanti kalau udah benar sesuai umur atau sesuai NIM itu nanti bilangan binernya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita stop. Nah, langsung di sini dot matrixnya mati sesuai dengan instruksi kita. Kita stop juga di sini. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.